Januari bertemu menjalani kisah cinta ini. Naluri berkata engkaulah jiwaku. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut. Ini bisa berarti dia dan Wilda sudah tidak perang dingin lagi. Mereka pasti sudah bekerja sama lagi di belakang kita, Pak. Saya juga sudah mulai memikirkan hal seperti itu. Ini namanya Ibu Rati sudah mulai berkhianat dengan kita. Yang kotor itu pikiran ibu. Jangan seenaknya ngatain keluarga saya ya. Mon, cukup ya. Aku nggak suka kamu ngatain mami aku sampai kayak gitu. Dengar ya, Mon. Kesabaran aku untuk ngadepin kamu itu ada batasnya. Pak, Bapak ini gimana sih? Pasti Bapak ceritain semua masalah Kak Bunga ke ibu, ya kan? Kenapa Bapak nggak pernah percaya sama aku? Sekarang lihat nih, jadi kayak gini kan? Wilda, kamu harus bayar semua perbuatan kamu, Wilda. Wilda! Will. Lihat sendiri kan? Dia emang gak pernah serius sama kakak. Di saat kakak mau ketemu sama dia, tapi dia juga udah bikin janji sama Wilda. Itu sebabnya aku gak pernah setuju kalau kakak terlalu banyak berkorban buat dia. Percuma! Gak bakalan dihargain sama dia. Tapi waktu ditelepon Reno, Jangan pernah percaya sama Reno. Dia gak akan mau untuk ninggalin cewek licik kayak dia. Lihatin aja. Lihat kan kelakuannya gimana? Mereka peluk-pelukan di depan umum. Padahal dia juga bikin janji sama kakak. Mon, sekarang juga kakak pengen kita pulang ke rumah. Kita pulang, Mon. Bagus kalau kakak sadar. Jadi kita nggak perlu mikirin dia lagi. Tolong, Ren. Jangan tinggalin aku, Ren. Sakit banget, Ren.
Aku nggak bisa nahan sakitnya, Ren. Iya, Will, lo tenang ya. Bunga udah datang. Reno, tolong jangan tinggalin aku, Ren. Iya, Will, gue bakal nolongin lo, tapi gue... Ren, aku mohon, Ren, bawa aku ke rumah sakit, Ren. Bunga pergi dari sini sambil nangis. Dia pasti tadi salah paham waktu ngeliat gue meluk Wilda. Jangan-jangan ini semua triknya Wilda. Dan pengendara sepeda motor itu yang sengaja disuap Wilda. Will, ini semua rencana lo kan? Enggak, Ren. Apa yang mau kamu bilang, Ren? Lo yang perempuan licik. Mas, tolong bantuin saya, Mas. Saya nggak kenal sama perempuan ini. Tolong bawa dia ke rumah sakit. Kalau perlu laporin ke security. Baik, Mas. Reno, jangan tinggalin. Reno, jangan tinggalin aku, Ren. Mari, Mbak. Pergi kamu. Pergi! Bunga udah terlanjur pergi. Ini semua gara-gara Wilda. Wilda yang benar-benar keterlaluan. Selalu aja dia punya niat buat misahin gue dari Bunga. Terus aja, Will. Lo pikir gue bisa kalah sama lo? Segencar apapun lo misahin gue dari Bunga. Cinta gue buat Bunga gak ada yang bisa ngalahin. Gak ada satu orang pun yang bisa misahin gue dari Bunga. Kamu dari mana malam-malam begini? Saya ini habis ngerjain Wilda, Pak Harun. Tapi saya nggak berhasil. Soalnya saya punya kesempatan cuma sedikit. Jadi Wilda belum mati. Pisau yang saya bawa itu cuma berhasil gores lehernya Wilda aja, Pak Harun. Kamu tenangkan diri kamu dulu ya. Nggak usah panik kayak beginilah. Pak Harun, gimana saya nggak panik? Wilda itu nggak mati. Coba kalau dia tahu yang ngelakuin ini tuh saya, pasti dia laporin saya ke polisi, Pak Harun. Iya, tenang aja. Saya pasti bisa nolong kamu, ya? Ya, tapi Pak Harun, dendam saya untuk ngabisin Wilda sama Ibu Ratih itu pasti akan saya jalanin terus sampai berhasil. Saya udah mati-matian untuk usahain supaya dapat harta warisan itu, tapi malah Wilda yang dapat. Dan saya jadi buronan polisi. Enak amat hidup dia. Kak Reno kenapa balik lagi? Emangnya udah ketemu sama Bunga? Semuanya berantakan, Ras. Berantakan gimana? Kak Reno ada masalah lagi ya sama Bunga? Kareno kesana bukannya ketemu sama Bunga, tapi malah ketemu sama Wilda, Ras. Wilda? Mau ngapain lagi dia? Kareno juga nggak tahu, Ras. Yang jelas pas Kareno ngelihat Wilda, dia lagi teriak-teriak minta tolong sambil megangin lehernya yang berdarah, Ras. Kareno langsung nolongin dia. Wilda pasti bohongin Kak Reno lagi kan? Iya, Ras. Kareno juga baru sadar. Ini semua pasti bagian dari rencananya Wilda, Ras. Munafik. Kareno bener-bener nyesel, Ras. Gara-gara Wilda. Kareno akhirnya nggak bisa ketemu Bunga. Kareno cuma bisa ngelihat Bunga dari jauh doang. Kareno ngelihat Bunga lagi nangis sambil dipeluk sama Mona. Setelah Kareno kejar, tapi Kareno nggak bisa ketemu sama Bunga karena dia udah keburu pergi. Wilda itu psycho, Kak. Otaknya konslet. Dia bisa ngelakuin beribu cara kotor buat dapetin Kak Reno lagi dan bikin Bunga sakit hati. Halo? Reno, keterlaluan kamu. Ma, kalau Mama mau nelfon Reno cuma mau ngebahas soal Wilda, Reno nggak mau tahu lagi, Ma. Seharusnya sikap kamu nggak boleh seperti ini, Ren. Wilda itu butuh bantuan kamu, Reno. Ren, dia jadi korban penusukan orang nggak dikenal di jalanan. Kamu yang ngelihat dia, bukannya nolong malah ninggalin dia begitu aja pingsan di jalan. Ren, dia lagi ngandung anak kamu. Alah! Cukup, Ma. Reno nggak mau tahu lagi. Reno nggak mau dibego-begoin terus, Ma. Reno tahu. Ini semua pasti rencananya Wilda, kan? Wilda sengaja ngebayar orang untuk ngelukain dia supaya Reno kesian sama dia. Asal perempuan munafik. Asal kamu
ada di rumah sakit nungguin Wilda. Bagus dong kalau gitu. Kalau Mama nemenin Wilda ya nggak apa-apa. Soalnya Reno juga nggak mau tahu lagi, Ma. Dengar ya, Ma. Semua masalah yang ada sangkut pautnya sama orang yang bernama Wilda, gak ada urusan lagi sama Reno. Titik. Ren! Ren! Mana Reno, Ma? Reno pasti nggak mau kesini kan? Dia pasti ngira Wilda ini pura-pura di depan dia kan, Ma? Udahlah, Will. Kita bahas ini besok aja. Kamu istirahat ya. Semua usaha Wilda sia-sia, Ma. Wilda bisa milikin harta itu. Tapi Wilda nggak bisa deket lagi sama Reno, Ma. Ma, Wilda udah nggak kuat lagi, Ma. Wilda akan nyerah aja, Ma. Sialan. Wilda nggak bisa nyerah sekarang. Kalau gini jadinya aku bisa gagal nguasain harta warisan itu lagi. Aku harus cari cara biar Wilda nggak nyerah sama Reno. Atau jangan-jangan lo masih berhubungan ya sama cewek licik itu? Kenapa? Dan lo ngejar-ngejar kakak gue kalau kayak gitu? Brengsek lo. Mona! Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Ya Allah, gimana caranya aku bisa hubungin Bunga kalau handphonenya selalu nggak aktif? Bunga pasti kecewa lagi sama aku. Lihat sendiri kan. Dia emang gak pernah serius sama kamu. Di saat kamu ketemu sama dia, tapi dia juga udah berjanji sama kamu. Aku masih nggak habis pikir sama Reno. Kenapa Reno tega ngelakuin itu? Aku harus minta pendapat orang lain tentang Reno. Tapi bukan dari Mona. Karena dia terlanjur benci sama Reno. Dokter Arga mungkin bisa ngasih pendapat. Aku yakin dia bisa bersikap netral. Besok aku harus ngomongin masalah ini sama Dokter Arga. Ada apa, Dok? Ini pasien baru. Dia terkena depresi berat. Dan baru saja berusaha untuk kabur dari sini. Dokter, saya udah bilang berapa kali sama dokter kalau saya ini nggak gila, Dok. Saya bisa buktiin sama kalian semua kalau saya nggak gila. Ini tempat tidur kan? Tempat tidur digunakan untuk tidur. Itu kursi roda kan? Kursi roda digunakan untuk orang yang lumpuh. Karena saya tahu, Dok, bapak saya dulu pernah pakai alat kayak gitu. Saya nggak gila, Dokter. Dari pertama kali aku kenal Bunga, aku udah percaya sama dia. Nggak tahu kenapa, hati kecilku selalu pengen nolongin kamu, Bunga. Mama dari tadi belum tidur juga. Mama cuma ngerasanya nggak nyaman aja, Pak. Panas. Tapi ini udah 16 derajat loh, Ma. Papa rasa kamar ini udah cukup dingin kok. Tapi kenapa Mama masih kepanasan ya, Pak? Panas banget. Mama merasa sakit lagi ya? Papa ambilin air minum ya, Ma? Pak, nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Mungkin ini cuma pengaruh obat yang barusan Mama minum. Mama udah nggak apa-apa kok. Mendingan kita istirahat aja ya. Dahlia pasti nutupin sesuatu dari aku supaya aku nggak khawatir sama keadaannya. Ya Allah, kalau aja aku bisa ambil alih semua penyakitnya, biar aku yang sakit.
Aku hanya ingin melihat dia bahagia dan sehat, ya Allah. Kakak mau pergi? Iya, Mon. Kakak mau nemuin dokter Arga. Kamu nggak apa-apa kan jagain Putri sebentar, Mon? Bisa. Yaudah kakak pergi aja. Tapi yang nganterin Dede ke sekolah gimana? Gampang. Jadi belakangan ini sering dianterin Poyati kok, kan sekalian Poyati mau ke pasar. Iya deh. Jagain kasih juga ya, Mon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku kepikiran sama Bunga terus. Aku harus telepon Bunga. Heh, mau ngapain lo nelfon-nelfon kakak gue? Mona, tolong Mon. Aku mau ngomong sama Bunga. Dengar ya, ada urusan apa lo nelfon-nelfon kakak gue lagi, hah? Pagi-pagi bikin ganggu orang, gak penting tau gak sih lo? Tolong Mon. Aku mau ngomong sama Bunga. Sebentar aja Mon. Gak perlu. Kak Bunga udah kecewa dan benci banget sama lo soal kejadian semalam. Ini alasannya kenapa aku telepon. Aku mau ngejelasin kenapa aku bisa ketemu sama Wilda kemarin. Kenapa lo gampang banget masuk perangkapnya Wilda? Atau jangan-jangan lo masih berhubungan ya sama cewek licik itu? Kenapa? Dan lo ngejar-ngejar kakak gue kalau kayak gitu? Brengsek lo! Mon, Mona, halo. Mona. Pasti dia nggak mau biarin gua ngomong sama Bunga. Kayaknya gua harus samperin langsung. Ya, sekarang juga gua harus ke rumah Bunga. Masalah ini harus cepet-cepet gue selesain. Kalau niat kamu datang ke sini, mau ceritain masalah kamu, aku minta maaf sebelumnya, Bunga. Karena sekarang aku nggak bisa bantu kamu. Pasienku lagi banyak, dan pikiran aku lagi fokus ke mereka. Dokter Arga masih ngejauhin aku ya? Dok, aku yakin cuma dokter Arga yang bisa ngasih masukan ke aku kalau aku lagi ada masalah. Aku percaya dengan itu, Dok. Aku nggak mau ikut campur lagi masalah kamu sama Reno. Aku nggak pengen keadaannya semakin parah. Siapa bilang, Dok? Aku nggak pengen hubungan kita jadi aneh, Dok. Aku mohon, dokter Arga jangan pernah ninggalin aku. Aku nggak pengen sama sekali cuman karena masalah kemarin, terus hubungan kita jadi berubah. Dokter ngerti kan maksud aku? Sikap aku masih sama aja kok kayak kemarin. Enggak, Dok. Aku sadar, dokter sekarang berubah. Dokter nggak sama seperti dokter yang dulu. Dokter ngerjain aku ya. Aku sadar, Dok. Mungkin ini semua karena Reno minta dokter untuk nikahin aku dan Reno nyuruh kita cerai, lalu Reno bakal nikahin aku lagi. Asal dokter tahu, aku juga sama sekali nggak setuju dengan apa yang Reno mau, Dok. Dan aku udah ngomongin itu semua ke Reno. Dok, percaya sama aku. Aku yakin dokter bukan laki-laki sembarangan. Aku sama sekali nggak mau untuk ngelakuin hal itu, Dok. Udahlah, Bunga. Kita nggak usah ngomongin tentang itu lagi. Selama ini kita udah berteman dengan baik, Dok. Dan aku sama sekali nggak pengen kehilangan dokter Arga. Aku pengen hubungan kita tetap baik dan kita tetap jadi temen, Dok. Demi Allah, aku juga nggak mau ninggalin kamu. Hubungan kita masih sama kayak dulu. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan bantu kamu selama aku bisa. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kasih sama Putri, kalau udah gede, sekolahnya bareng Dede ya. Salah, Om Dede
Oh, kecil-kecil udah jadi om. Biarin aja, Dede kan jagainnya bareng sama Laura, jadinya Dede nggak kerepotan. Oke, percaya deh. Assalamualaikum, Bunga. Kamu nah, itu kan suara Kak Reno. Iya, kamu di sini aja ya, Dek. Jagain kasih sama Putri biar kakak yang kesana. Mau ngapain lagi lo kesini? Mon, tolong Mon. Aku mau ketemu sama Bunga. Lu nggak bener-bener nggak tahu malu ya? Lu udah nyakitin perasaan kakak gue dan udah bikin dia malu sama orang sekampung dan sekarang lu mau muter balikin fakta soal kejadian kemarin. Akal lu tuh ketebak, basi tau nggak? Halo. Halo, Siapa ini? ini Nelly tante. Saya nelpon pakai handphone Noni. Kenapa? Saya ada informasi bagus buat tante. Soal gembel sialan itu lagi. Bukan tante, tapi ini soal Reno. Reno? Kenapa Reno? Hah? Reno sekarang lagi berantem di depan rumahnya Bunga tante. Reno berantem? Kenapa? Kamu tuh kalau cerita tuh yang jelas dong. Bodoh bener. Iya, sabar dong tante. Sepertinya Reno pengen banget ketemuan sama Bunga, tapi Monanya ngelarang. Terus Reno ngotot tetap maksa mau ketemuan sama Bunga. Akhirnya Mona kesal terus ngusir Reno. Kurang ajar. Berani bener Mona begitu sama Reno? Yaudah, kamu di sana awasi semua keadaan ya. Sip tante. Saya pasti awasin Reno. Tante, tapi jangan lupa imbalan uang buat saya ya tante. Itu masalah gampang. Yang jelas kamu harus awasi Reno dulu. Baik tante. Mungkin lebih baik aku datang ke sana aja susulin Reno. Aku harus bisa yakinin Reno kalau keadaan Wilda di rumah sakit benar-benar parah. Kalau Reno udah lihat sendiri, mungkin Reno bisa percaya kalau Wilda nggak bohongin dia. Mon, makanya aku datang ke sini. Aku mau ngejelasin semuanya sama Bunga, Mon. Ini semua nggak sejelek yang kamu pikir, Mon. Kakak gue nggak perlu penjelasan apa-apa dari lo. Dan sekarang lo mendingan pergi dari sini, pergi! Mon, tolong, Mon. Kasih aku masuk sebentar, Mon. Aku cuma mau ngomong sama Bunga. Aku mau ngejelasin semuanya sama Bunga. Gue bilang, pergi! Sekali lagi gue ingetin sama lo ya. Jangan pernah ganggu kakak gue dan jangan pernah lo datang lagi ke rumah ini. Ngerti lo? Mon, kamu nggak bisa ngelarang aku masuk. Aku mau ketemu Bunga dan aku mau ngejelasin semuanya sama Bunga. Sekarang biarin aku masuk. Percuma lo mau ngapain masuk? Kakak gue nggak ada di dalam. Oke, kalau emang Bunga nggak ada di rumah, aku bakal nunggu di sini sampai Bunga pulang. Norak lo ya. Kayak anak kecil tau gak sih sifat lo? Sekarang lo pergi dari sini. Gue udah enak liat muka lo di sini. Pergi! Ayo Ren, kita pergi dari sini. Mama ngapain kesini? Itu nggak penting. Yang jelas kamu harus ikut Mama. Ayo kita pergi dari sini sekarang juga. Nggak bisa. Reno nggak akan pulang. Reno mau nemuin Bunga. Apa-apaan sih kamu, Ren? Hah? Ngapain kamu ngemis-ngemis kayak gini? Kamu nggak ngelihat Mona memperlakukan kamu seperti apa? Nggak ada satu orang pun di sini yang menginginkan kamu berada di sini. Tapi Mah, Udah. Mendingan lo sekarang pergi aja sama Mama lo. Daripada lo gue panggil orang sekampung. Ayo, Ren. Jangan bikin Mama malu. Jangan sampai orang-orang kampung sini ngerubungin kita gara-gara kamu histeris di dalam rumah mantan istri kamu. Ayo. Anak manja. Setiap kali ada masalah, mamanya selalu ikut campur. Pantesan aja Kak Bunga nggak betah tinggal sama Bu Rati. Nina Noni. Pasti mereka yang ngasih tahu sama Bu Rati. Jadi mereka ada hubungannya sama Bu Rati. Ren! Ayo kamu lihat dulu baru kamu boleh komentar. Reno nggak mau, Mah. Reno nggak mau ditipu lagi Mama dan Wilda. Reno, Mama nggak bohong kan? Wilda nggak bohong juga, Ren. Dia itu betul-betul sakit gara-gara ditusuk sama orang yang nggak dikenal. Entah siapa orangnya. Jangan-jangan itu orang suruhan Bunga. Tetap aja Reno nggak percaya, Mah.
Reno udah pernah bilang kan sama Mama, kalau Mama sama Wilda itu sama-sama pembohong. Mama pikir Reno nggak tahu apa? Kalau selama ini rencana licik Mama sama Wilda itu selalu memisahin Reno sama Bunga. Tapi sekarang itu udah nggak mempan lagi. Kamu siapa? Siapa kamu? Ya Tuhan, Nyonya Wilda, Nyonya Wilda. Ren, tunggu Ren, dengerin Mama dulu Ren. Wilda? Suster, ada apa sama pasien yang dirawat di ruangan itu? Dia menantu saya. Seseorang mencoba meracuninya, Bu. Tapi dokter akan berusaha mengatasinya. Permisi. Kamu denger kan, Ren? Hah? Wilda nggak pura-pura, Ren. Dia nggak bohong sama kamu. Kenapa sih kamu bisa sejahat itu sama dia? Dia udah berjuang keras untuk membuat kamu tetap tinggal di rumah. Tapi kamu selalu nolak dia. Dia lagi ngandung anak kamu, Reno. Makasih ya dokter. Dokter udah mengantarin aku pulang. Sama-sama, Bunga. Aku tahu kamu lagi sedih mikirin Reno. Kok dokter malah nanya kayak gitu sih? Sepanjang jalan tadi, kamu ngelamun terus. Dan aku tahu, pasti kamu lagi mikirin Reno. Iya dokter. Aku emang lagi ada masalah sama Reno, tapi aku sekarang bener-bener bingung karena aku nggak tahu mesti ngapain. Lebih baik kamu telepon dia. Aku nggak tahu masalah kamu sama Reno. Cuman kamu dan Reno yang tahu. Dan cuman kamu dan Reno yang bisa menyelesaikannya. Iya dokter. Makasih ya sarannya. Dokter Harga benar. Mungkin aku harus telepon Reno untuk mastiin apa sih yang sebenarnya terjadi sama dia dan Wilda. Gimana keadaannya, dokter? Dia nggak apa-apa. Untung racun di dalam tubuhnya sudah kami keluarkan. Dan belum menyebar karena cepat tertolong. Ibu nggak usah khawatir. Syukurlah. Makasih, Dok. Sama-sama. Ayo, Ren. Kita masuk. Reno, Ren, aku senang kamu ada di sini, Ren. Aku berhasil bikin Reno tetap tinggal sama Wilda. Sebentar lagi, aku akan dapetin harta yang dikuasain Wilda. Kalau lo nggak suka barang-barang lo kotor di sini, lo tinggal masukin ke kamar dan lo kunci kamar lo. Dan lo inget deh, jangan lo berani marahin dia gue lagi. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Ya ampun, Dede, kamu tuh ngapain sih? Lihat nggak sofa aku jadi kotor? Cepetan bersihin. Bandel banget sih jadi anak, nggak bisa diam apa? Hah? Jangan berani lo marah-marahin adik gue ya. Kalau berani lo lawan gue, jangan nama yang kecil.
dia numpain teh di sofa aku. Aku cuma ngasih tau doang kok. Siapa yang marah-marah? Nyolot banget lo ya. Jelas-jelas gue denger tadi lo marahin adek gue. Udah deh, gak usah dilap. Ntar juga kering sendiri kok. Mona, Kenapa? Gak suka. Mon, kamu tuh nggak bisa menghargai pemberian dari mami aku ya. Seharusnya kalian bersyukur dong, karena mami aku masih mau ngasih sesuatu buat keluarga ini. Baru juga ngasih sofa, udah belagunya minta ampun. Lo denger ya, Lena? Ada ataupun nggak ada sofa ini di sini tuh nggak ngaruh, tau nggak sih? Lagian gue ataupun keluarga gue nggak pernah minta apa-apa kok sama nyokap lo. Dan kita nggak butuh sumbangan dari lo. Pak. Dad. Jelas-jelas udah denger tadi lo Pak. marahin adek gue. Di dalam ada apaan sih? Kok ribut-ribut? Mona sama bini lo berantem lagi tuh. Gih, pisahin. Masya Allah. Ribut mulu. Ingat lo, Dad. Jangan lo emosi ngadepin mereka, ya. Satu, bini lo. Satu lagi adek lo. Iya, Pak. Jeffrey masuk dulu ya. Mon, kenapa sih lu selalu berantem sama Lena? Kenapa sih dari pertama Lena tinggal di sini selalu aja berantem sama dia? Salahnya dia dong, Bang. Siapa suruh dia punya tampang yang nyebelin kayak gitu? Liatin aja deh. Dede baru numpain teh sedikit aja di sofanya, marahnya udah minta ampun sama si Dede. Padahal Dede udah berusaha untuk tanggung jawab sama dia. Kelakuannya tuh bikin Dede kayak babu aja. Tapi Jeff, Helena, denger ya. Jangan karena lo udah ngerasa kasih sofa di rumah ini, lo bisa nguasain seluruh orang yang ada di sini. Kalau lo nggak suka barang-barang lo kotor di sini, lo tinggal masukin ke kamar dan lo kunci kamar lo. Dan lo inget deh, jangan lo berani marahin Dede gue lagi. Len, aku tuh udah gak kuat dengan kondisi kayak gini. Dengar ya, Len. Aku tahu, Len, kamu itu gak nyaman dengan barang-barang aku yang sangat sederhana. Dan aku sangat berterima kasih dengan mama kamu yang udah bawa barang-barang mewah kamu ke sini. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya marahin keluarga aku di saat keluarga aku pakai barang-barang mewah kamu. keluarga kamu aja nggak tahu terima kasih dan jorok. Cukup, Len! Aku gak mau berantem sama kamu. Ingat ya, mulai detik ini, suruh mama kamu ambil barang-barang mewahnya dari sini. Aku gak mau keluarga aku dan kamu jadi berantem gara-gara barang-barang mewah itu. Ngerti kamu? Dasar keluarga Jeffrey jorok, nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri. Setelah sekian lama aku berpetualang untuk mencari cinta, tapi hatiku tetap buat Dek Bunga Manis, Njil. Sekarang gimana kabar Dek Bunga Manis, nih? Sekarang Mbak Bunga ngejanda, Mas Joko. Oh iya? Menjanda? Iya. Dia cerai sama suaminya. Ya namanya orang cerai pasti janda. Kamu itu gimana sih? Nil, kira-kira Dek Bunga Manis sekarang masih bisa cintanya aku dapetin nggak? Wah, kalau itu sih saya kurang tahu Mas Joko ya. Tapi nggak salahnya kalau dicoba. Gimana? Dek Bunga Manis. Dil, kok dia cuma tersenyum sama aku, Dil? Nggak ada yang namanya say hello gitu. Gimana ini? Kalau itu saya kurang tahu Mas Joko. Tapi tenang Mas Joko, saya masih punya 1000 cara buat ngedapetin hatinya Mbak Bunga untuk Mas Joko tercinta. Caranya gimana? Mas Joko, kenal Monda nggak? Ya. Nah, dia itu bisa ngedandanin orang Mas Joko. Nanti kendila Mas Joko ke rumahnya Mondang. Terus Mas Joko didandanin biar tambah menarik hati Mas Joko. Kamu itu tambah pinter aja. Semenjak aku tinggal, kamu pinter. Dil, kamu itu. Ada apa ya? Terbukti kan
Akhirnya bininya Jeffrey pergi juga. Mana tahan dia tinggal sama orang miskin seperti keluarganya Bunga. Apalagi sekarang keluarganya Bunga itu namanya kan udah tercemar. Mon, kok Lena bawa-bawain barangnya gitu sih? Emangnya dia mau pergi dari sini? Biarin aja diangkutin barang-barangnya, Kak. Gara-gara barang itu dia jadi sok di sini. Masa Dede cuma numpain tes sedikit aja di sofanya dia marah gede sama si Dede? Dia tuh ngelakuin Dede kayak babunya, tau gak? Hah? Serius kamu? Ya serius lah, Kak. Biarin aja diangkutin barang-barangnya. Kalau dia mau tinggal di sini, dia harus terima kita apa adanya dong. Bu, terima kasih mana, Mon? Itu di kamarnya lagi pada tidur. Kakak ke dalam ya? Gimana Lena, Dad? Lena udah mindahin semua barang-barangnya, Pak. Jeffrey ngerasa kalau mamanya Lena itu udah ngeremehin keluarga kita, Pak. Papa gak bisa ngomong apa-apa, Dad. Lena itu istri lo. Ya, harusnya lu bisa ngomongin istri lo kalau ada sesuatu yang memang lo nggak suka. Maafin Jeffrey ya, Pak. Lu nggak salah, Dad. Bapak harap lu bisa tanggung jawab. Jangan kayak Bapak. Dan Bapak yakin lu bisa lebih baik daripada Bapak. Iya, Pak. Loh, kok barang-barang itu balik lagi ke sini? Lena, apa-apaan itu? Kok barang-barang itu kan Mami udah kirim ke rumah kamu? Kenapa sekarang ada di sini lagi? Maafin Lena, Mi. Lena terpaksa ngembalin semua barang-barang ini. Dan Lena mohon, mulai sekarang Mami jangan ikut campur lagi ya urusan Lena sama Jeffrey. Biar Lena sama Jeffrey yang ngatasin masalah kita berdua. Pasti ini Jeffrey kan yang nyuruh kamu begitu? Mi, Jeffrey itu suami Lena. Dan Lena akan ikutin semua apa kata Jeffrey. Lena pulang dulu ya, Mi. Assalamualaikum. Lena! Lebih baik kamu telepon dia. Aku nggak tahu masalah kamu sama Reno. Cuman kamu dan Reno yang tahu. Dan cuman kamu dan Reno yang bisa menyelesaikannya. Aku harus ngomong sama Reno. Aku masih penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Apa aku terlalu buru-buru nilai Reno dan salah paham aja sama dia? Bunga? Halo? Halo? Ren? Kamu lagi di mana, Ren? Aku lagi di... Reno? Ren? Kamu lagi sama Wilda ya? Iya, Bunga. Aku lagi di rumah sakit nemenin Wilda. Tapi dengerin aku dulu, Bunga. Aku ngelakuin ini cuman karena kasihan sama Wilda. Dia lagi hamil dan ada orang yang mau bunuh dia. Bunga, halo? Halo? Bunga pasti marah sekarang. Tapi aku harus gimana? Apa aku harus ninggalin Wilda sekarang? Kamu nggak mau kan? Jadi kalau gitu aku minta tolong sama kamu supaya kamu tinggalin Kak Reno. Senyummu juga
Kak, lagi mikirin apaan sih? Reno, Mon. Tadi kakak habis nelfon Reno dan ternyata Reno sekarang lagi ada di rumah sakit. Dia lagi nemenin Wilda. Tahu sendiri kan bajingannya kayak apa tuh orang? Tadi dia kesini nyariin kakak, tapi begitu kakak nggak ada, dia sama Wilda. Buaya darat. Udahlah, nggak usah dihubungin lagi cowok kayak gitu. Anggap aja nggak pernah kenal kayak cowok bajingan seperti Reno itu. Kakak nggak tahu, Mon. Kakak lagi bingung banget. Kakak nggak tahu harus mesti ngapain. Ibu Lia, kakak sekarang pengen banget ketemu sama Ibu Lia karena cuma Ibu Lia doang yang bisa bikin kakak tenang, Mon. Kakak pergi ke rumah Ibu Lia ya. Udah belum? Rambutku mau diapain sih? Lama banget Kau ini rewel kali jadi orang ya. Percaya sajalah padaku. Kau mau dapat Kak Bunga tidak? Iya, mau dong. Kalau begitu, tenanglah kau sedikit. Bagus nih Mas Joko, beneran bagus. Nah, sekarang rambut Mas Joko sudah selesai kutata. Joko Presley. Kacanya Dil, kacanya Dil. Nih, kaca. Kaca dulu. Hah? Waduh. Aduh, kok jadi hancur begini? Kenapa pula rupanya? Kau tak suka dengan gaya rambut seperti itu? Ini kok kayak anak ayam negeri. Aduh. Makasih ya, Tin. Ibu. Gimana keadaan Ibu? Baik kok, Nak. Kamu sendiri gimana? Bunga, kamu lagi ada masalah ya? Cerita sama Ibu, Nak. Reno, Bu. Bunga lagi bingung banget sama Reno, Bu. Reno selalu bilang sama Bunga kalau dia nggak pernah berduaan lagi sama Wilda. Tapi ternyata di belakang Bunga mereka masih suka berduaan, Bu. Dan sekarang Reno lagi nemenin Wilda di rumah sakit. Reno selalu bilang sama Bunga, apa yang Bunga lihat itu nggak sama dengan apa kejadian yang sebenarnya antara Wilda sama Reno. Bunga bingung, Bu. Bunga nggak tahu harus percaya sama Reno atau enggak. Bunga, kamu yakin Reno cinta sama kamu? Karena hati kecil kita itu punya sensor untuk membantu kita supaya kita tahu yang mana cinta sejati, yang mana cinta yang palsu. Kamu ngerti kan maksud Ibu, Nak? Aku cinta sama kamu, Bunga. Ini semua salah aku. Aku yang udah nyerahin kamu. Aku minta maaf sama kamu, Bunga. Bunga yakin, Bu. Bunga yakin banget kalau Reno cinta sama Bunga. Kalau gitu kamu harus percaya. Karena kalau orang yang saling mencintai, mereka tidak mungkin saling menyakiti atau saling membohongi satu sama lainnya. Makasih ya, Bu. Ibu selalu bikin Bunga tenang. Bunga senang banget kalau udah ketemu sama Ibu. Ibu juga tenang, Nak, kalau ngeliat kamu itu tidak apa-apa. Ya udah, jangan bingung-bingung lagi ya. Dari mana, Kak? Kak Reno habis dari rumah sakit, Ras. Kak Reno nungguin Wilda. Gak salah. Setelah apa yang mereka lakuin selama ini sama Kak Reno, aku pikir Kak Reno tuh udah sadar kalau selama ini Mama sama Wilda tuh ngancurin hidupnya Kak Reno. Kak Reno tuh nggak tega, Ras. Kak Reno terpaksa ngelakuin ini. Wilda baru aja kena musibah, Ras. Ada orang yang mau coba ngebunuh dia. Lagian kan, Wilda juga lagi hamil anaknya Kak Reno, Ras. Aku nggak habis pikir ya. Kak Reno yakin kalau ini semua bukan jebakannya Mama sama Wilda. Harusnya tuh Kak Reno tahu karena Kak Reno tuh udah sering ngalamin hal kayak gini. Ras, tunggu dulu, Ras. Dengerin Kak Reno dulu. Tadi Kak Reno juga sempat mikir kalau ini bagian rencananya Wilda, Ras. Tapi setelah Kak Reno ngeliat sendiri, ternyata benaran, Ras. Udahlah, Ras. Kak Reno nggak bisa ninggalin Wilda sendirian. Soalnya
keadaannya tuh kayak gini, Ras. Tapi bukan berarti Kak Reno cinta sama Wilda, Ras. Kalau ditanya cinta Kak Reno cuma buat Bunga, Ras. Biarpun Bunga sekarang udah bukan istri Kak Reno lagi. Tadi juga Bunga sempat nelfon Kak Reno. Tapi kayaknya Bunga marah sama Kak Reno, Ras. Soalnya Bunga tahu di sebelahnya Kak Reno ada Wilda. Kak Reno udah nggak tahu lagi apa yang harus Kak Reno lakuin sekarang. Aku harus ngomong sesuatu sama Bunga. Jangan khawatir ya, Mon. Aku udah siap hidup apa adanya kok sama Jeffrey. Soalnya Jeffrey kan sekarang udah jadi suami aku. Terserah kamu mau bilang apa, tapi aku akan anggap rumah ini sebagai rumah aku juga. Udah kesurupan kali itu orangnya. Bunga. Rasti, aku minta kamu tinggalin Kak Reno, Bunga. kenapa Rasti? Kenapa kamu ngomong kayak gitu sama aku? Aku nggak mau Kak Reno lebih menderita lagi, Bunga. Dia pengen kembali sama kamu sampai-sampai dia harus berjuang demi kamu dan mohon-mohon sama dokter Arga supaya dia mau nikahin kamu. Tapi kamu malah nolak dia, Bunga. Kamu jangan nyalain Kak Reno kalau pada akhirnya Kak Reno bingung mau milih kamu atau Wilda. Tanya diri kamu sendiri, Bunga. Kamu mau atau enggak kembali sama Kak Reno? Kalau kamu mau kembali sama Kak Reno, berarti kamu harus bersedia nikah sama dokter Arga lalu kamu bercerai lagi. Kamu mau ngelakuin itu semua? Kamu nggak mau kan? Jadi kalau gitu aku minta tolong sama kamu supaya kamu tinggalin Kak Reno. Makasih. Kenapa, Kak? Tadi aku lihat Kakak ngomong sama Rasti ya? Mau ngapain dia kesini? Kakak juga bingung, Mon. Kakak nggak nyangka kenapa Rasti bisa ngomong kayak gitu. Dan dia sempat nanya ke kakak masih mau atau enggak dengan Reno. Dan kakak nggak tahu harus jawab apa, Mon. Kakak masih mau sebenarnya sama Reno karena kakak masih cinta sama dia. Tapi kakak nggak mungkin Mon sama Reno. Karena kamu tahu sendiri kan, di samping Reno masih ada Wilda. Rese banget sih Rasti ya. Dia pikir Kak Bunga apa yang ngejar-ngejar si Reno? Dia mesti dikasih tahu nih. Kalau selama ini tuh kakaknya aja yang ngejar-ngejar Kak Bunga. Asal lo tahu ya, Kak Bunga mungkin mau nikah sama dokter Arga. Asal Reno mau nyerahin Wilda. Senyummu juga sedihmu adalah hidup. Rasti, tunggu! Mona? Iya nih, gue mau ngasih tau lo kalau selama ini tuh yang ngejar-ngejar kakak lo, bukan Kak Bunga. Asal lo tau ya, kakak lo itu udah buat kakak gue menderita. Dia udah ngancurin hidup kakak gue, ngerti lo? Tapi Mon, tapi kenapa lo marah nyuruh kakak Bunga untuk ninggalin dia? Lo salah orang, Nas. Sorry Mon, tapi gue ngelakuin ini buat kebahagiaannya Kak Reno. Sama, gue ngelakuin ini juga demi kebahagiaan kakak gue. Asal lo tau ya, Kak Bunga mungkin mau nikah sama dokter Arga. Asal Reno mau nyerahin Wilda. Kau bawa diriku ke dalam. Jeffrey, sampai kapanpun saya nggak rela anak tunggal saya melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pembantu. Kamu jangan melakukan apa-apa dulu. Wilda sekarang di rumah sakit, semua orang sedang mengawasi dia. Kamu tunggu sampai mereka pulang ke rumah, baru kamu bisa melakukan itu. Saya mau Pak Teddy bantuin saya. Saya mau secepatnya menceraikan Wilda setelah dia melahirkan, Pak. Tolong Pak Teddy urus semua berkasnya, supaya saya bisa menikah lagi dengan Bunga. Aku mau nikah sama kamu. Dan aku juga bersedia untuk menceraikan kamu. Supaya kamu nanti akan menikah lagi sama Reno.